Jadi ini untuk para pejabat ya. Jadi kalau kalau apa ya? Kalau apa ya? Pengen nyalek kades, bupati dan lain sebagainya ya pinjem aja ke sini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Putu Nembak Lampung. Nah, untuk edisi kali ini saya mau sedikit menjelaskan tentang kodam pendamping atau kodam leluhur ya. Nah, kodam pendamping atau leluhur itu beda sama jin ya. Jadi kalau kodam itu ada sebuah energi yang ada pada diri kita ya. Jadi bisa didapatkan dari sebuah amalan, terus bisa juga dari leluhur kita. Nah, biasanya orang yang memiliki kodam pendamping itu biasanya auranya itu berbeda sama orang biasa ya. Jadi meskipun dia orang biasa tapi sangat disegani, bicaranya itu tegas, jadi tidak lemot kalau bicara itu tas tapi penuh makna. Nah, itu kodam orang yang mempunyai kodam pendamping. Nah, kodam pendamping itu beda sama jin. Kalau jin itu beda lagi. Nah, makanya kan terkadang ada orang itu kesurupan, terus jadi macam, jadi apa dan lain sebagainya, itu orang yang kejinan. Beda. Nah, di sini saya lagi di tempat ya. Saya mau melihat koleksi teman saya, salah satu teman saya itu yang masih menyimpan peninggalan leluhur. Nah, kebetulan itu saya lihat itu auranya beda memang. Kayaknya kemarin saya tanya apakah punya koleksi, ternyata punya. Nah, kalau kodam pendamping juga beda sama pusaka, itu juga beda sama koleksi seperti itu. Kalau koleksi zaman sekarang itu dibuat hanya dibudayakan ya, tidak ada hubungannya dengan kodam pendamping tadi. Kalau kodam pendamping itu biasanya didapat dari ilmu amalan, terus garis keturunan juga bisa. Nah, makanya ini saya mau melihat koleksinya ya, koleksi itu aja sini. Oh gitu ya. Ini guys, saya mau melihat koleksinya yang dulu sini. Nah, ini. Oh, ternyata ada koleksinya ya, banyak ya. Itu kayak dolok gitu kan. Ini yang punya rumah cantik ya. Auranya beda guys. Auranya? Iya, auranya beda. Nah, ini makanya saya penasaran, mau lihat koleksinya ini. Sih karena auranya beda. Nah, ini piala-pialanya bagus. Lu beda-beda ya. Iya, itu ada yang leluk itu Pak. Iya. Oh leluk ya.
itu berarti pamornya singkir. Terus yang luk itu mungkin luk 5 paling Mbak. Luk berapa? Kelihatannya itu Oh, kan jadi nggak sampai bertanya ya. cuma setiap tahunnya saya serahkan sama ponakan saya itu yang Iya. saya terus ini ada Oh, berarti ada tindiknya ya? iya Tindik. Aku kan jawab apa semacam apa ya jadi tenang lah kewatiran tapi ya selama ini saya menerima itu dari kakek saya ya Oh, dari kakek ya? iya Hmm. ayahnya dari bapak saya Hmm. ayahnya bapak saya Hmm. Tapi kalau pedang-pedangnya itu pedang aksesoris ya. tapi kalau di Wali Songo, di Kalimantan, di Demak, di Surabaya, Bacaki. Berarti nggak pernah dibuka sama sekali ya? Yang Itu. yang 3 itu. Iya. Yang dibuka pada mandikan. Oh, itu saja. Ya iya, wong merendamnya ke 1 minggu. Iya, ngerendamnya biasanya 1 minggu. Direndam Nggak tahu. air kelapa. Proses itu nggak tahu. Waktu saya ajak gimana sudah selesai? Masih ya Pak? Masih enggak. Oh. Biasanya itu direndam itu air kelapa, Pak. 1 mingguan. Mungkin aja anak sana. Heeh. Ya spesialisnya gitu. Iya, Nah, proses-proses itu kalau kita tanya kan ya nggak mungkin. iya. Mungkin apa aja kan nggak mungkin. Iya. Coba bawa polo, bawa terasi ya nggak tahu. Penting selesai sudah. Anu Pak, tunggu selesai Pak. Penasaran aku, guys. Mau bisa tanya nih, guys. Saya penasaran ya. Boleh izin ini buat dilihat. Bertemu lagi dengan saya di channel Putune Mbak Lamong. Nah, ini saya lagi di Babat, guys. Nah, lagi main ke rumah Ibu Haji Lucy. Nah, ini auranya memang auranya ini beda, guys. Ini ya itu tadi. Ini apa ya? Kayak orang yang memiliki kodam pendamping ya, guys. Nah, ini cukup berwibawa ya. Nah, ini saya mau menjelaskan. Kemarin ada yang tanya ya, antar apa sih kodam pendamping? Nah, kodam pendamping itu sebuah apa ya? Energi pada diri kita. Jadi energi potensi yang terpendam. Nah, jadi kodam pendamping itu beda sama jin, guys. Makanya kemarin ada yang tanya, ada yang bilang temenku kesurupan kayak macan dan lain sebagainya, itu berarti orang kejinan. Tapi kalau orang yang memiliki kodam pendamping itu mempunyai apa ya, keistimewaan. Biasanya itu kodam pendamping itu bisa didapat dari wirid atau sering berzikir atau kodam leluhur juga bisa, guys. Makanya aku penasaran ini, saya main ke Babat ini mau melihat apa ya, peninggalan orang tuanya. Nah, kalau orang mempunyai aura seperti itu otomatis orang tuanya dulu itu ahli tirakat ya. Nah, ini kodam leluhur namanya ini, yang keistimewaan dari Ibu Lucy ya. Itu dari apa ya, aura wajahnya ya. Nah, jadi kodam pendamping itu bukan sebuah energi yang berunsur jin, guys. Kalau kodam pendamping itu biasanya itu dari amalan ilmu atau kodam leluhur kita, terus potensi yang terpendam, guys. Nah, ini Ibu Lucy. Ini
saya beberapa kali bertemu sama Ibu Lucy itu terlihat auranya itu berbeda guys. Nah makanya saya penasaran pengen main ke rumahnya itu. Nah, kemarin ada yang menanyakan apa sih kodam pendamping itu. Kodam pendamping itu beda sama jin, nggak ada hubungannya dengan jin. Kalau ada orang ya kesurupan, mungkin habis minum dan lain sebagainya kesurupan, nah itu orang kejinan guys. Tapi kalau kodam pendamping atau itu suatu potensi yang terpendam pada diri kita, bisa berasal dari leluhur kita, juga berasal dari wirid kita. Nah seperti itu. Nah ini saya mau melihat koleksinya guys. Nah itu dipegang guys. Ini juga mempunyai koleksi. Ibu Lucy ini aslinya punya kelebihan yo yang terpendam. Dilihat dari auranya, juga mempunyai koleksi guys, tinggalan orang tua dulu guys. Nah itu. Nah, kalau kodam pendamping itu biasanya itu berasal dari itu tadi ya, dari ilmu amalan, wirid kita habis sholat sering wirid, atau dari leluhur kita ya. Beda sama jin kalau kodam pendamping. Nah ini saya mau ini melihat koleksi Bunda Lucy. Nah ini koleksinya ini katanya dari nenek moyang guys, dari nenek moyang. Nah ini saya payu guys, saya mau menayunya ya guys, dan saya mau mengungkap filosofinya ya guys. Nah ini benda sejarah guys, keris. Ini saya mau buka guys. Nah di sini juga saya mengajarkan ya guys, cara membuka keris. Ya keris yang benar, karena orang dulu itu mengajarkan kita itu agar kita itu apa ya, berlaku sopan. Nah, begitu juga membuka keris guys, itu ada caranya tersendiri. Begini caranya guys. Jadi pertama kita taruh sini guys. Nah kalau kita buka guys, itu dibuka warangkanya saja. Ayo buka dulu. Nah itu jadi itu warangkanya yang ditarik. Nah gitu, diarahkan ke tangan. Sini kita niatkan ya, wa ala rabbika jasati, ya Allah atas izinmu, atas ridhomu ya Allah, aku ingin melihat atau mengetahui misteri keris ini. Al-Fatihah. Setelah saya buka dengan tata cara yang benar, terus saya tayu ya dengan ini ternyata namanya Sempomo Bungkem. Nah ini dapur Sempomo Bungkem guys. Nah ini dapur Sempomo, ini dapur Pendawa ya, Pendawa. Tapi kenapa kok bisa saya bilang Bungkem, karena di sini ada ini lantai gajah, jadi ini namanya Sempomo Bungkem. Nah Sempomo Bungkem pada zaman dahulu ya, zaman nenek moyang kita ya, ini dipercaya mampu menundukkan lawan bicara. Jadi ini paling cocok ya untuk apa ya, pengacara, urusan pengadilan dan lain sebagainya. Nah ini juga diperuntukkan untuk para pejabat guys. Di zaman dahulu diperuntukkan untuk para pejabat. Nah ini Sempomo Bungkem ini namanya, Sempomo Bungkem Pamor Melati Ronce. Ini pamornya Melati guys. Nah ini Sempomo Bungkem pamornya Melati. Nah Melati itu
biasanya kalau Pamar Melati mitosnya itu pemiliknya disukai banyak orang guys. Nah, ini makanya ini paling cocok untuk apa ya, teman-teman yang pengen meraih kejabatan, disukai orang banyak. Jadi ini untuk para pejabat ya. Jadi kalau apa ya, pengen nyalek kades, bupati dan lain sebagainya, ya pinjem aja ke sini guys. Gak, ini cuma guyonan, ini cuma guyonan ya. Semua itu kita pasrahkan. Nah, semua itu atas izin yang kuasa ya, tapi Cuma ini kan membicarakan tentang filosofinya. asal usulnya. Terus itu kan mesti ada ceritanya. Itu zaman dulu itu bukan asal bikin keris. Kalau mau bikin keris itu kan puasa ya. Iya, puasa ya. Dan gitu. Jadi bukan asal membuat gitu, ada puasanya. Nah, ini dapur Sempolo Bungkem. Jadi ini untuk lawan bicara ya. Terus juga insya Allah ini dulu empu membuatnya juga untuk piranti, yaitu mempermudah meraih jabatan. Jadi ini dari pamornya Melati Ronje kan. Jadi ini kan disukai orang banyak sih. Makanya aku tadi ngomong kalau pengen nyalek ya, nyalek ya, atau pengen apa ya, nyalon kades agar masyarakat Suki apa banyak apa ya, banyak suara ya, banyak itu Pak. Ini keris ini simbolnya agar kita itu disukai orang banyak. Yang memegang keris ini disukai orang banyak. Makanya aku itu teman satu grup yang aku suka itu Mak Bunda Lucy nih Pak. Udah ibu tapi aku suka apa ya, bukan berarti suka cinta enggak. Ya suka. Nah itu bercanda guys, ini cuma uri-uri budaya guys. Saya hanya apa ya, mengenalkan apa ya, filosofinya ini yaitu tadi untuk dulu diperuntukkan untuk para raja ya. Itu Raja Majapahit. Ini estimasi tangguh mata itu Tuban. Nah, ini pembuatan Tuban guys, untuk Sukomandragi. Jadi ini tapi tangguhnya ini Mataram Bu. Ini dibuat di era kerajaan Mataram. Wah, kerajaan Mataram berarti udah lama ya usianya, ini sepuh. Ribuan tahun. Iya, udah mungkin segitulah. Kalau zaman penjajahan itu berapa ya? Sekitar 400-an tahun ya. Berarti keris ini usianya 800-an tahun. Penjajahan apa kalau Belanda, awal Belanda. Sudah lama sekali. Iya, ini usianya udah ratusan tahun ya, hampir ribuan ini, hampir 1000 tahun tapi masih kokoh ya, karena ini apa ya, dulu membuatnya ini dari besi pilihan dan pamornya dari meteor ya kalau zaman dulu. Nah, ini pamornya sangat bagus, Melati Ronje. Ini agar kita disukai orang banyak ya, jadi ini paling pas digunakan untuk para apa ya, orang yang meraih jabatan. Jadi kita ikut di kampanye Bu. Di kampanye ini juga buat urusan pengadilan juga oke nih, berarti buat apa itu, pengacara juga oke nih. Ini kan Sempolo Bungkem, jadi ini membungkam lawan bicara. Ini gitu Bu. Ini sudah terlihat ya pamornya ya, tadi nggak terlihat. Ini Melati ya pamornya ya, jadi Melati tadi ya. Terus yang itu Bu,
ya guys, ini jala. Nah, keris yang paling dicari untuk para pedagang itu keris jala. Kenapa kok kenapa kok jala yang dicari para pedagang atau sales dan lain sebagainya? Karena jala itu pintar bicara dan pintar berkicau dan suaranya merdu. Nah, ini pamornya kegaringan tebal ya. Jadi ini keris yang paling dicari karena filosofinya ini apa ya, pas untuk semua orang ini. Pedagang ya. Ya untuk pedagang ini. Jadi jalak itu filosofinya yaitu burung jalak itu pandai berkicau, pintar mencari nafkah. Jadi pinter pokoknya sing duwe keris iki sing nyekel keris iki biasa wong e pinter golek pangan ono ae ubete. Terus pokoknya pinter lah intine golek pangan golek apa ya? Usaha apa ya? Selalu berhasil ya. Nah, terutama orang dagang ya. Nah ini kalau pamornya ini cukup sandang pangan. Jadi ini insya Allah dulu itu diyakini orang yang mempunyai keris ini sandang pangannya itu berkecukupan, tidak pernah kurang. Tadinya dipangan menawa luwe itu. Nggih, amin. Filosofi ning ngono, guys. Tapi kabeh itu atas kuasane Gusti Allah, guys. Ini cuma mengenalkan filosofinya. Ini paling pas untuk para pedagang, guys. Ini namanya jala pamor kedaringan kebak. Terus katanya yang untuk apa ya? Kalau orang punya hajat atau apa ini apa? Katanya dulu itu pernah pesan katanya kalau mungkin ada yang punya hajat ini bisa dipergunakan. Itu katanya kata. Memang benar, Bu. Aku kan nggak kenal ini, aku kan nggak. Memang benar, Bu. Tadi habis maghrib saya kan nunggu habis maghrib ya, saya lihat tadi secara kebatinan ya. Nah, yang untuk belajar ya ini. Nah, ini namanya sapi tabon, guys. Tombak sapi tabon. Nah, ini pamornya ini singgir. Apa ya? Pokoknya intinya pamor itu tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ini guys, ini dulu digunakan para raja, guys, untuk apa ya, ritual. Jadi ritual itu untuk hajat. Jadi ini dulu ini digunakan para raja untuk membuang apa ya, sengkala atau sengkolo. Iya. Jadi ini sapi tabon ini digunakan untuk apa ya, perlengkapan ritual untuk zaman dulu. Jadi kalau orang dulu ritual pasti mau pakai tombak ini ya. Kalau nggak pakai keris putut sajen ya tombak ini untuk membuang sengkala ya. Jadi ini kalau sekarang ini buat tolak balap. Dan juga bisa dipergunakan ketika kita sholat hajat, guys. Kalau zaman sekarang diumpamakan zaman sekarang ya, ini dibuat perlengkapan ketika kita mempunyai suatu hajat. Ini juga apa ya, bisa digunakan untuk apa ya, mau dikawin. Iya. Kayak apa ya, menyingkirkan hujan. Nah, iya, ini katanya seperti itu. itu. Ini kan singgir pamornya. Emang dulu tatanya gitu ya? Ya kan yang masih ada hubungan keluarga itu kalau punya hajat kok sering pinjam gitu. Tapi ya saya nggak tahu untuk apanya, saya nggak tahu, pokoknya sering dipinjam. Singgir ya. Tapi itu yang masih ada hubungan keluarga pinjam. Ini dulu
digunakan para raja, perlengkapan ritual agar apa ya, untuk membuang sengkala, tolak bala. Nah ini kalau zaman sekarang ini mungkin dipergunakan saat sedekah bumi guys. Nah dibuat buat perlengkapan bisa buat desa ya, ini kelasnya buat desa ya, desa. Nah agar di desa itu tidak apa ya, nah iya agar ayam tentrem itu intinya gitu. Nah, jadi ditulis Bun, yang ini namanya Sempomo Bungkem. Jadi sudah ya, sudah tulis saya. Belum, Belum. habis maghrib itu tadi baru saya tahu. Jadi baru tahu ini namanya Sempomo Bungkem. Jadi ini dipergunakan untuk apa, orang yang meraih jabatan dan juga pengacara urusan pengadilan. Jadi ini sama mana ya, suatu contoh ya, suatu contoh sampean ono urusan di pengadilan, ono pengen menang. Nah itu disebut Bun. Jadi di Al-Fatihah di angen-angen aku di pusoko iki di Al-Fatihah muga-muga urusanku di pengadilan lancar. Metu kok nagih utang juga gitu Bun. Muka-muka sing tangan udah nyaur. Jadi intinya kok Sempomo Bungkem itu keutamaan itu untuk apa ya, lawan bicara gitu, tidak ngomong. Nanti ditulis ya. Sempomo Bungkem. Fungsi dan kekuatan. Punya pusaka tapi nggak tahu artinya. Karena saya punya keterbatasan. Nah ini dipergunakan untuk wong digawe ngono lho Bun. Terus ini juga Nyiwer, Iya. nyiwer apa namanya? ya, terus juga ini juga dipergunakan untuk tolak bala juga. Terus ini digawe sedekah bumi biasa itu ngomong dia sedekah bumi itu. Ini zaman biyen ini digawe raja-raja ritual tiap tahun agar apa ya, sengkolo di suatu kerajaan itu hilang, nggak ada kan gitu. Jadi ini suatu contohnya zaman saya ini ya sedekah bumi itu agar satu desa itu aman. Ini pokoknya intinya blessing dia, maksudnya hal-hal yang tidak diinginkan. Terus ini mau itu. Nah ini kan namanya pusaka guys. Kalau orang dulu ya, kalau zaman bapak saya itu masih meyakini pusaka. Yang namanya pusaka itu beda sama jimatan. Kalau pusaka meskipun barangnya itu di rumah guys, tapi energinya, nyonyinya itu akan apa ya? Mengikuti. Iya, menjaga kita apa, berfungsi dimanapun kita berada. Itu namanya pusaka. Tapi kalau jimatan kan dibawa kemana-mana Bun, kalau jimatan. Nah, pusaka yang penting setiap tahun tanggal 1 Suro itu dirawat kan gitu. Nah, kalau zaman ayah saya itu habis direndam pasir kan dulu kan ada bongkotan bumbung itu, Ya. dikasih pasir, dikasih peresan jeruk nipis. Habis itu keris itu ditancapkan kan selama 7 hari biasanya kan bersih. Nah udah bersih, habis itu dicuci kembang, terus dibuat mandi airnya kayak mandi jinabat gitu. Mandi kembang berarti. Iya, kalau sekarang kan versinya kan beda. Kalau sekarang kan yang dipakai ilmu hikmah itu bukan kejawen pagi tapi islami. Makanya kalau sekarang itu garam, biasanya garam diisi ayat-ayat rupiah terus dibuat mandi. Itu kalau orang dulu kan punya pusaka, terus setiap tahunnya itu mandi kembang itu habis dibuat nyuci pusakanya terus dibuat mandi kembang. Dan itu kalau orang dulu. Kalau orang sekarang teman-teman Pak Depokan ya, kemarin kalau 1 Suro kan pasti teman-teman anggota saya ya, teman-teman satu anggota mandi garam kan itu. Tapi kalau orang dulu itu mandi kembang, tapi airnya itu habis dibuat nyuci pusakanya. Makanya pun pasti kan ada acara di
satu suro itu apapun biasanya ada acara kalau di setiap satu suro. Tapi kalau orang dulu kan kalau yang masih meyakini pusaka kan pusaka ini dicuci, habis itu air kembangnya habis cucian itu kan dibuat mandi. Jadi ibarat apa ya, besi itu biar gak kayangan gitu. Nah seperti itu namanya mandi jinabat. Kalau saya itu kalau mandi jinabat itu niatin sun ada doanya. Kalau orang dulu ada doanya dulu. Jadi niatin sun mandi. Tapi kan Habis keramas. memandikan pusaka kan tidak sembarang orang. Iya. Harus orang yang mampu juga. Jadi makanya saya setiap tahun saya bawa ke tempat orang yang mengerti tentang pusaka. Jadi saya sucikan dengan itu. Jadi Iya. selama 1 minggu atau 10 hari gitu loh baru Iya. baru saya ditelepon disuruh ngambil. Kalau pusaka itu 7 hari perendaman itu paling tidak itu paling lama itu 7 hari. Habis itu kan muti, proses muti. Habis itu dijamas pakai air kembang. Terus kalau kepengen bagus lagi, habis dijamas itu direndam warangan, itu pamornya muncul semua. Larangan itu apa? Ya ada yang jual warangan. Iya, larangan itu sendiri. Ah, warangan itu hitam kayak kecap dulu Bu. Perasan air jeruk yang disaring, terus sama ada campuran dengan warangan ya. Nah itu Nah, belinya di mana? Di toko apa? Ya. Yang jualan itu yang jual itu biasanya itu toko kembang-kembang. enggak di tempat orang yang biasa menjamas keris. Kalau saya sih biasa menjamas keris itu di teman saya di Gembong Babat. Nah, itu sudah ada habis dicuci terus diwarangi. Kalau sudah diwarangi itu mesti nggak diminyaki, nggak diapa-apain, itu tahan karat. Terus pamornya juga muncul gitu ya. Ya, nanti tahun depan coba di sana. Tapi ini kan sudah langganan dengan yang Pak Sabta tadi. Jadi kalau punya saya pun di rumah ya pamornya muncul bagus. Soalnya saya warangi, habis dimutin, dijamas terus diwarangi. Saya meskipun ya apa ya banyak koleksi sih, tapi ya nyuruh orang, tetap nyuruh orang gitu. Biasanya per bila itu 50.000. Itu sudah apa ya, sudah bagus gitu. Berarti kalau 3 ini 150. Hmm. Ya nggak tahu, pokoknya kemarin itu sudah saya kasih 200, soalnya saya suruh ini loh nasi mori, saya suruh bungkus nasinya. Per bila 50.000, tapi kerisnya itu terlihat bagus hingga. Oke guys, itu tadi ya guys kegiatan saya di rumah Bunda Lucy ya. Nah, semoga videonya manfaat guys. Yang nggak tahu ya tentang keris bisa tahu nanti lihat lewat video ini. Nah ini cuma edukasi guys, cuma hiburan, jadi nggak usah apa ya dibilang musyrik, syirik dan lain-lain, nggak boleh gitu guys. Ini cuma apa ya, wuri-wuri budaya. Nah ini Bunda Lucy juga, ini warisan nenek moyangnya ini Iya. masih dijaga. Jadi kita tetap membudayakan budaya leluhur kita guys. Kalau tidak kita yang membudayakan benda-benda seperti ini, terus siapa lagi? Masa kita di anak cucu kita nanti itu belajar seni seperti ini belajar dari orang barat atau orang luar negeri. Ya harus, kalau apa ya, merasa asli suku Jawa harus mengerti ya, harus wajib ini harus wajib tahu budaya khas Pulau Jawa. Oke guys, jangan lupa like, subscribe dan komen. Salam seduluran salawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.